selamat malam jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam Sabda Bagi Keluarga. Pada malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memohon bimbingan dan petunjuk daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur berterima kasih kepadamu atas penyertaan kasih setia Tuhan yang tidak pernah henti-hentinya menaungi kehidupan kami. Sehingga sampai pada saat ini, kembali kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman itu di sepanjang kehidupan kami. Kami hendak mengetahui apa yang menjadi rencana Tuhan yang terindah di dalam kehidupan kami pribadi maupun keluarga kami masing-masing. Roh Kudus Tuhan akan membentengi kehidupan kami sehingga firman ini menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biarkanlah firman menjadi pegangan kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang saat ini terambil dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Sekali lagi 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 yang berkata demikian. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak menurut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonoan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badania, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya setiap hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, seorang anak kecil ketika dia dipukuli oleh temannya, maka anak kecil ini akan berusaha untuk membalas perlakuan dari temannya yang menurut dia ketika temannya itu memukul maka terasa sakit. Itulah sebabnya dia akan berusaha agar supaya dia bisa membalas kembali apa yang sudah dilakukan oleh temannya terhadap dia. Ketika anak itu membalas perlakuan yang diberikan oleh temannya, maka pada waktu itu juga dia merasa bahwa dia puas. Ya. Dia merasa bahwa, hore, saya bisa membalas perlakuan daripada teman saya. Sekalipun Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dia tidak tahu bahwa satu hal ataupun ketika dia mau membalas, hal itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita melihat mengapa dikatakan bahwa hal untuk membalas tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan ketika kita melihat contoh yang saya berikan tadi, seorang anak kecil. Seorang anak kecil ketika dia memukul temannya mungkin hanya satu kali dia pukul. Tetapi ketika temannya membalas, mungkin dia akan 2-3 kali membalas perlakuan daripada
temannya. Itulah sebabnya dikatakan bahwa hal yang dilakukannya adalah hal yang tidak baik. Nah, ketika kita melihat ataupun membaca firman Tuhan pada malam hari ini, di dalam ayatnya yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita lihat dikatakan begini. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Nah, pada saat anak ini dia sudah mampu ataupun bisa membalas perlakuan daripada temannya, maka satu, dia merasa puas dan dia tidak akan lagi mengulang kembali. Dia tidak akan lagi membalas kepada temannya. Karena dia tahu apa yang selama ini dia inginkan itu sudah dia lakukan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat kembali Yesus yang dikatakan dia mengalami penderitaan badani. Yesus dicambuk, ya, dia ditolak, dia diperlakukan tidak baik, dia dipukul, dia dirajam. Tetapi Yesus tidak pernah mengeluh. Ya. Dia tidak pernah marah terhadap orang yang melakukan perbuatan itu. Yesus tidak membalas perlakuan dari orang yang sudah mencambuk dia, perlakuan dari orang yang sudah menolak dia, perlakuan dari orang yang tidak menginginkan kehadirannya pada waktu itu. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita melihat bagaimana Yesus justru mendoakan orang yang sudah melakukan kesalahan. Doanya apa? Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mencontohi pribadi Yesus. Sekalipun di dalam kehidupannya dia ditolak, dia diperlakukan tidak adil, tapi jangan atau dia tidak pernah melakukan atau mau membalas terhadap orang yang sudah melakukan kesalahan terhadap dia. Dan ini menjadi satu tamparan yang sangat besar dalam kehidupan orang yang percaya. Mengapa saya katakan demikian? Karena terkadang ketika kita diperhadapkan dengan cobaan yang pertama, kita langsung mengeluh. Tuhan, mengapa saya harus mengalami hal yang demikian? Ya. Ketika kita diperlakukan tidak adil, kita mulai berusaha untuk mencari keadilan sesuai dengan keinginan kita. Ketika kita dibully, ketika kita diperlakukan hal-hal yang tidak baik, kita berusaha agar supaya kita sendiri dibenarkan. Tapi kita melihat figur Yesus. Dia tidak pernah melihat kesalahan orang lain. Justru dia mendoakan orang-orang itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Petrus dalam hal ini dia menjadi Petrus memberikan suatu motivasi di dalam kehidupan jemaat yang dikatakan, kalau kita membaca mulai dari pasal 1, di situ dikatakan bahwa jemaat-jemaat yang ada di situ adalah jemaat atau orang-orang pilihan Tuhan, ya. Itu di dalam 1 Petrus pasal 1, di situ kita bisa baca dikatakan bahwa orang-orang pilihan Tuhan yang direncanakan sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya. Mereka dari Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, ya, mereka tergabung di tempat itu. Nah, Petrus dalam hal ini dia mau memberikan satu penguatan dalam kehidupan orang-orang pendatang ini. Bahwa ketika engkau mengalami hal yang seperti ini, ketika engkau ditolak, ketika engkau dalam kehidupanmu, engkau tidak pernah dipandang oleh orang lain, maka jangan pernah engkau mempersalahkan mereka. Bukan hakmu untuk membalas apa yang mereka lakukan. Karena Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita bisa lihat di dalam ayatnya yang kelima, di situ sangat tegas dikatakan, tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ya, luar biasa penyertaan Tuhan, luar biasa tuntunan Tuhan di dalam kehidupan orang yang percaya. Apapun yang dialami, pergumulan apapun yang engkau alami dalam kehidupanmu, dikatakan jangan sampai engkau membalasnya.
Karena ayat yang kelima sangat jelas dikatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik kepadamu, mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka lakukan. Jadi bukan kita yang akan membalas. Biarkanlah Tuhan biarkanlah Tuhan yang memiliki bagian untuk menghukum. Biarkanlah Tuhan yang akan menegakkan keadilan di dalam kehidupan kita. Dan ini yang sangat dipegang teguh oleh orang-orang pendatang, bahkan dikatakan oleh Petrus bahwa bukan hanya sampai di situ saja, tetapi bagaimana ada rencana Tuhan yang akan dia bentuk lewat orang-orang pilihan ini. Bapak Ibu, dikatakan orang-orang pilihan Tuhan bukan orang-orang yang sembarangan. Ya, orang-orang pilihan Tuhan bukan orang-orang yang dikatakan biasa-biasa saja. Tetapi Tuhan memilih mereka karena ada sesuatu yang dia lihat ada di dalam diri, ada dalam figur orang yang sudah dia pilih ini. Di sini sangat tegas Petrus mau menyampaikan bahwa jangan pernah takut ketika diperhadapkan dengan hal yang demikian. Jangan mudah berputus asa. Lakukan saja apa yang Tuhan inginkan. Lakukan saja apa yang Tuhan inginkan sesuai dengan kehendak Dia. Bukan kita mau melakukan sesuai dengan keinginan kita. Karena kalau kita mau melakukan sesuai dengan keinginan kita, maka hal-hal kedagingan yang melekat di dalam kehidupan kita akan turut serta di dalam pelayanan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di sini juga kita melihat bahwa ternyata menjadi pengikut Tuhan tidaklah mudah. Banyak tantangan yang harus kita lalui. Salib yang kita pikul harus kita pikul terus, jangan sampai kita berikan salib itu kepada orang lain. Kita berikan salib itu kepada Yesus Kristus yang sudah menanggung salib-salib kita lewat kematiannya di kayu salib. Hal yang berikut juga yang disampaikan oleh Petrus dalam kehidupan orang-orang pendatang pada waktu itu dia katakan bahwa gunakan waktu yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu dengan baik dan benar. Ketika engkau diberikan waktu untuk layani semua orang. Ketika engkau diberikan waktu untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan kita lakukan agar supaya orang lain dipuji dan disanjung. Tetapi bagaimana kita mau melakukan semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya, di situ juga dikatakan bahwa ketika engkau mempergunakan waktu Tuhan, maka biarkanlah Tuhan yang mengatur proses waktu itu. Jangan biarkan pikiran kita, jangan pikirkan hati kita, jangan pikirkan hal-hal yang lain di dalam kehidupan kita. Tapi biarkanlah Tuhan yang akan berproses. Karena proses rencana Tuhan dikatakan indah di dalam kehidupan manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang pendatang itu mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh Petrus, maka di situ mereka bisa merasakan bahwa benar, ada tuntunan, ada kasih sayang Tuhan, ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga walaupun banyak sekali orang yang berusaha agar supaya orang-orang pendatang ini kembali mengikuti orang-orang yang salah, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi justru Tuhan memenangkan orang-orang yang dikatakan pendatang ini. Mereka terhindar dari hawa nafsu, mereka terhindar dari hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Bahkan orang-orang lain bertanya, mengapa demikian? Mengapa justru orang-orang pendatang ini mereka tidak mau mengikuti kehendak dari orang-orang yang berada di sekeliling mereka? Karena satu hal, Tuhan menyertai kehidupan mereka. Karena mereka percaya dimanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka ditempatkan Tuhan, di situ ada penyertaan dan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah sebabnya kita melihat pertumbuhan iman
dari orang-orang yang dikatakan pendatang, yang dikatakan orang-orang pilihan Tuhan, sangatlah maju. Mereka tetap hidup di jalan Tuhan. Mereka tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan dikatakan Tuhan selalu memberikan roh dalam kehidupan mereka, melengkapi mereka, menuntun mereka. Roh ini akan membentuk pribadi mereka. Sehingga apa? Pelayanan dapat berjalan dengan baik. Sehingga apa? Firman Tuhan dapat disampaikan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Menjadi satu pertanyaan di dalam kehidupan kita. Pertama, ketika kita melihat pribadi Yesus, apakah kita mampu untuk menyamai Dia? Kan kita berkata, oh saya manusia. Gak mungkinlah kita sama seperti Tuhan. Tapi paling tidak Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita bisa mencontohi hal yang baik yang sudah Yesus contohkan terlebih dahulu dalam hidup kita. Apakah itu? Yang pertama, kita hidup dengan rendah hati. Ya. Ketika kita hidup dengan rendah hati, maka apapun pelayanan tanggung jawab kita dapat kita lakukan dengan baik adanya. Ketika kita hidup dengan rendah hati, dikatakan kita harus menghormati orang-orang yang berada di sekeliling kita. Ketika kita mampu untuk menghormati orang-orang lain yang berada di sekeliling kita, maka kita mampu untuk melakukan satu perkara yang besar di luar kelompok kita, di luar kehidupan kita. Karena apa? Tuhan menyertai, Tuhan memelihara dan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Dan disinilah yang menjadi faktor atau boleh dikata hal yang istimewa bagi kehidupan orang yang percaya, yaitu penyertaan Tuhan. Dari hari ini, besok dan seterusnya, penyertaan Tuhan tidak akan pernah hilang di dalam kehidupan kita. Bersyukurlah Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sekalipun kita harus mengalami penderitaan dan lain sebagainya, tantangan, cobaan, godaan dalam hidup kita, tapi percaya Tuhan akan selalu meluruskan kehidupan kita. Tapi percaya, Dia tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita sendiri. Penyertaan, tuntunan, pemeliharaan Tuhan dikatakan ada selalu di dalam kehidupan kita. Milikilah hati yang tulus dalam hidup kita, sehingga apapun yang akan kita lakukan, semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarkanlah firman Tuhan pada malam hari ini menjadi satu kekuatan dalam hidup kita. Kita jangan pernah berputus asa, karena Tuhan menjaga dan memelihara kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur berterima kasih kepadamu atas firman yang boleh kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan di dalam kehidupan kami, bahwa ketika kami diperhadapkan dengan berbagai pergumulan kehidupan, ketika kami diperhadapkan dengan tantangan hidup, maka kami harus selalu bergantung kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan itu. Karena Engkau yang sudah terlebih dahulu mengajarkan di dalam kehidupan kami, bagaimana untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Engkau juga mengajarkan dalam hidup kami lewat firman Tuhan, bahwa ketika kami difitnah, ketika kami mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan, ketika kami diperhadapkan dengan pergumulan hidup akibat perbuatan orang lain, maka kami jangan mudah untuk menghakimi dia. Kami jangan mudah untuk membalas kejahatan yang sudah dia buat kepada kita. Tetapi ada waktu Tuhan untuk membalas semuanya itu. Bukan waktu kami, bukan kehendak kami, bukan tanggung jawab kami, tapi itu adalah hak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberikan contoh dan teladan yang baik di dalam kehidupan kami. Sekalipun Engkau Raja di atas segala raja, namun Engkau
tidak pernah menghakimi orang lain. Engkau tidak pernah membalas kejahatan yang dilakukan oleh orang lain terhadap engkau. Namun justru engkau mendoakan mereka. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu mendoakan orang-orang yang sudah menyakiti kami ataupun orang-orang yang berada di sekeliling kami. Biarkanlah kami hidup untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Biarkanlah kami hidup untuk saling mendoakan, menguatkan, sehingga pelayanan kami, tanggung jawab kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jikalau ada hal-hal lain yang mungkin membuat kami marah, membuat kami kecewa, singkirkan Tuhan semuanya itu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami percaya hal-hal itu akan Tuhan hilangkan dari kehidupan kami, sehingga tidak akan menjadi akar pahit bagi kehidupan kami pribadi, bahkan keluarga. Bapa di sorga, terima kasih atas perjumpaan pada malam ini lewat firman Tuhan. Biarkanlah masing-masing kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini dikuatkan oleh Tuhan. Kami tidak akan pernah merasa bahwa kami berjalan sendiri. Kami tidak akan pernah merasa bahwa kami tidak memiliki sahabat. Tapi kami memiliki sahabat yang baik, yaitu Yesus Kristus, yang selalu ada di dalam kehidupan kami, yang membawa perubahan, yang memberikan damai sejahtera bagi kehidupan pribadi maupun keluarga kami. Terima kasih semuanya itu Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi keluarga-keluarga kami masing-masing yang saat ini sementara mendengarkan tayangan ini. Tuhan, campur tangan-Mu dalam kehidupan mereka. Segala pergumulan, segala beban berat, apapun yang mereka pintakan kepadamu, biarkanlah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan memiliki satu rencana yang indah dalam kehidupan kami. Dan kami percaya rencana bahkan rancangan Tuhan begitu indah dan tepat pada waktunya Tuhan berikan dan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kehidupan anak-anak kami yang saat ini mereka sedang belajar, tapi mereka belajar di rumah karena COVID-19 yang masih begitu tinggi terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami, secara khusus di Jakarta. Tuhan sertai kehidupan anak-anak kami. Jauhkanlah dari kebosanan. Biarkanlah mereka tetap menerima pelajaran yang diberikan oleh pihak sekolah dengan baik. Dan kami tetap percaya bahwa anak-anak kami akan diberkati oleh Tuhan, sekalipun mereka melakukan tugas tanggung jawab mereka tidak seperti biasanya. Bapa di sorga, berkati juga anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan. Tuhan, berkati mereka yang sementara di dalam pencarian jodoh dan lain sebagainya. Tuhan, berkati mereka. Biarkanlah kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka, sehingga anak-anak kami tetap berada di dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk pekerjaan kami sebagai orang tua. Mendidik, merawat, dan membesarkan anak-anak tidaklah mudah Tuhan, apalagi ketika diperhadapkan dengan pandemi ini. Namun kami tetap percaya bahwa ketika kami menyerahkan kehidupan kami, pekerjaan kami, tanggung jawab kami ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan meringankan semuanya. Tuhan akan membuat segala sesuatu itu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi jemaat kami yang saat ini yang sedang sakit. Tuhan, lawat kehidupan mereka. Tuhan, bersama-sama dengan saudara-saudara kami, dengan jemaat kami yang sakit, biarkanlah Tuhan di balik sakit yang mereka alami, tapi mereka tetap menikmati kasih sayang Tuhan, perlindungan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkati keluarga-keluarga mereka yang menopang saudara-saudara kami yang sakit ini. Jauhkanlah dari kehidupan mereka hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga kami berdoa bagi para janda, duda, anak yatim piatu, fakir miskin dan lain sebagainya. Tuhan, tolong bersama-samalah dengan mereka, dan biarkanlah mereka tetap melihat bahwa banyak sekali kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Bapa, kami berdoa untuk gereja kami GPIB Martin Luther. Berkati pelayanan-pelayanan yang sementara kami lakukan. Kau berkati ketua majelis jemaat kami beserta dengan keluarganya. Kau berkati setiap majelis jemaat beserta dengan keluarga-keluarga mereka, karyawan kantor, kostor gereja, satpam gereja,
Siapa saja yang turut serta di dalam pelayanan, Tuhan sertai mereka semua, kuatkan mereka Tuhan. Biarkanlah damai sejahtera Tuhan menjadi bahagian kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Demikian juga kami berdoa bagi para pendeta yang turut serta dalam pelayanan. Tuhan berkati keluarga-keluarga mereka. Biarkanlah damai sejahtera, ketentraman akan Tuhan berikan dalam hidup mereka. Karena kami ataupun mereka melayani Engkau dengan penuh kesetiaan. Terima kasih Bapa di surga. Dan biarkanlah juga Engkau memberkati setiap dokter, juru medis yang ada yang saat ini sementara menangani para pasien COVID-19. Tuhan kuatkan mereka. Biarkanlah Tuhan menyertai kehidupan mereka, bahkan keluarga-keluarga mereka yang mereka tinggalkan. Dan kami tetap percaya Tuhan, kekuatan yang berasal daripada Tuhan akan menjadi kehidupan, akan menjadi bagian kehidupan dari juru medis dan dokter-dokter yang ada. Berkati pemimpin bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, sampai kepada pemimpin-pemimpin di pelosok pedesaan. Sertai dan kuatkan mereka dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab. Kami tetap percaya Roh Kudus Tuhan membentengi kehidupan mereka, sehingga mereka hanya menjalankan tugas tanggung jawab seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami yang kami bawa beralaskan kasih anak-Mu Yesus Kristus. Ialah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.